Haruskah ku mati karenamu? Kamu ngapain kemari sih? Aduh, kasar banget sih sayang. Kamu kok nanya aku ngapain kesini? Bukannya kemarin kamu mau bicara sama aku? Ini sekarang aku di sini depan kamu. Aku mau bicara sama kamu, tapi bukan di sini tempatnya, Far. Takut kamu sama istri kamu yang namanya Ayu itu. Mas, kamu mau sampai kapan lari dari kenyataan? Lari dari tanggung jawab kamu sebagai ayah dari anak aku dan kamu. Cukup ya 18 tahun aku sembunyiin ini semua. Dan sekarang, istri kamu harus tahu kejadian yang sebenarnya. Tapi semuanya udah berakhir, Far. Dan kamu adalah satu kesalahan terbesar dalam hidupku. Ngerti nggak kamu? Oh ya? Ya tapi tetap aja Mas, kamu nggak bisa lari dari tanggung jawab kamu sebagai ayah dari anak yang kita punya. Dan sekarang, aku akan temuin Ayu. Dia harus tahu laki-laki macam apa kamu sebenarnya. Jangan ngaco kamu ya, Far. Jadi ini selingkuhan kamu, Mas. Kamu tolong jangan salah paham dulu, Mah. Ya? Aku kemarin udah mulai percaya sama kamu, Mas. Ternyata kamu pura-pura. Mama jangan, Mah. Gak mau. Aku jelasin semuanya, Mah. Kamu jahat. Taksi. Mama, Mama apa nama? Mah, tunggu, Mah. Mah. Mama. Mah. Mah. Mas, kamu mau kemana sih? Kamu tuh nggak ada gunanya ngejar Ayu. Karena dia itu nggak akan mungkin lagi maafin kamu. Lebih baik kamu kembali bersama aku untuk anak kita. Dengerin kamu ya. Kalau memang betul dia anakku, bawa dia ke hadapanku. Aku tahu, kamu sengaja kan? Cuman mau menghancurkan rumah tanggaku, iya kan? Hei, nggak usah kamu kejar dia. Aku udah bilang kan, nggak ada gunanya kamu kejar dia. Sini sayang, ayo. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi dari sini! Tapi kamu inget ya, aku nggak akan berhenti meneror kalian sampai kalian benar-benar berpisah. Assalamualaikum. 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 Kayak gue telat deh. Mereka nggak di rumah. Bu, nanti mereka mau ngantar susu kedelai ini ke kafe ya. Iya, mau hati-hati di jalan ya. Ibu juga mau nganterin susu ini ke warung-warung. Ya udah Bu, kalau gitu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Bram begitu tega? Padahal aku udah mulai percaya. Bahkan aku udah maafin dia.
gimana sih? Hampir aja ketabrak. Hati-hati Pak nyetirnya. Ya Bu, maaf Bu. Itu ada perempuan melamun di tengah jalan. Meka? 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 Kamu nggak apa-apa sayang? Ada luka? Tante Ayu. Nggak kok Tante tadi. Kenapa kamu nangis sayang? Kasihan kamu pasti shock ya. Udah ya, nggak usah nangis lagi ya. Aduh, Bimo mana ya? Aku nggak kelihatan. Aduh, Mama sama Papa juga mana lagi? Kok belum ada yang muncul sih? Aku telepon aja kali ya. Ya ampun. Aduh, Bimo kemana sih? Kok nggak diangkat? Kenapa ya? Ini adalah acara besar yang aku persiapkan untuk bantu kantor Papa dan juga memperkenalkan karya Badai ke orang banyak. Tapi justru Badai sendiri nggak peduli. Bahkan dia nggak datang. Lu lihat orang yang kemarin baru kerja di sini nggak? Nggak tahu deh Pak. Kayaknya nggak masuk deh. Yaudah deh, lu lanjut bersihin dapur, pergi. Ya Pak. Oh iya, gue kan nggak punya nomornya. Gue cari kemana coba tuh anak? Gue yakin tuh anak pasti gak masuk hari ini gara-gara malas bayar utang gue. Pokoknya lihat aja tuh anak. Kalau gue sampai ketemu sama dia, gue bakal seret itu paksa kerja di sini. Ya udah ya. Tolong Meka. Meka, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Mereka nggak apa-apa kok Bu. Syukurlah. Ibu kan yang waktu itu nolong keluarga saya ya, Bu? Ibu udah kenal sama ibunya Dina? Oh, jadi ini ibu kamu, Meka? Meka, ibu ini dulu yang nolong Bapak waktu di rumah sakit dulu. Suster, tolong untuk semua biaya pengobatan suami ibu ini biar saya aja yang nanggung. Iya, Bu. Bu, ini, suster bikin deposit aja pakai kartu kredit saya. Baik, Bu. Saya senang bisa bantu ibu. Bagaimana keadaan suami ibu sekarang? Suami saya sudah meninggal, Bu. Maaf ya, Bu. Saya turut berduka cita.
Ibu kelihatannya lagi ada masalah. Ibu kelihatannya lagi sedih. Bagaimana kalau kita cari tempat biar ngobrol lebih enak gitu, Bu? Apa Tante mau main ke rumah Meka? Nanti kita ngobrol di rumah aja. Gimana kalau kita ngobrolnya di kafe aja? Boleh? Ya udah, kita naik taksi. Oh iya. Ayo, Bu. Mereka di depan ya? Iya. Pesan 3 ya es krimnya. Masih. Di saat sedih begini, entah kenapa lihat senyum kamu aja, Tante rasanya udah lebih tenang, Meka. Aku masih penasaran, di mana anaknya Ayu yang waktu itu aku buang. Aku harus selidiki si penjual susu kedelai itu. Firasatku bilang dia masih merawat anak itu. Silakan, Mbak. Ya. Loh, itu kan si ibu penjual susu kedelai. Dan Meka. Dan ngapain juga mereka ada di sana sama Ayu? Apa mungkin Meka anak kandungnya Ayu? Kenapa ya? Hati aku berasa sakit dan sedih banget ngelihat Tante Ayu kayak gini. Kasihan Tante Ayu. Gimana Tante susunya? Enak nggak? Enak, enak banget. Bagus deh kalau gitu, kalau misalkan Tante suka. Ini buatan sendiri. Buatan ibu. Beneran enak sekali, Bu, ini. Bikin ketagihan. Biasanya dijual kemana? Biasanya mereka nitip di kafe di tempat mereka kerja. Kalau ibu biasanya keliling. Oh ya ampun, mereka sampai lupa ini mereka harus antar ke kafe. Ya ampun, kalau gitu kamu anterin aja langsung. Emang nggak apa-apa Tante kalau misalkan aku ninggalin Tante? Nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai kamu rugi. Ya udah deh kalau gitu. Bu, mereka pergi dulu ya. Hati-hati ya. Tante. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini beneran enak sekali loh. Makasih. Kalau boleh,
saya pesen ya 25 botol gitu, besok bisa tolong dikirimin aja ke rumah. Alhamdulillah. Iya, baik-baik. Insya Allah saya kirim. Dari obrolan mereka kayaknya Ayu nggak curiga kalau perempuan ini ternyata yang telah memungut anaknya. Dan bisa jadi Meka itu adalah anak kandungnya. Aku bisa manfaatkan situasi ini. Ini saya mau pulang naik taksi. Ibu ikut sama saya aja ya, saya anterin. Nggak usah ngerepotin, saya naik angkot aja. Nggak repot. Biar sekalian saya tahu rumah ibu di mana. Kata Dina baru aja pindah rumah ya. Iya. Ya udah, ikut sama saya ya. Ya udah, terima kasih ya udah dianterin. Yuk. Jadi ibu tukang susu kedelai itu sudah pindah rumah. Aku harus cari tahu di mana tempat tinggalnya yang baru. Apaan sih kok berhenti? Aduh, kenapa nih mobil? Maju dong Mas! Mbak, maaf ya, mobilnya mogok. Mogok? Yang bener aja sih. Mas, sama sekali nggak bisa jalanin ke depan apa? Mbak, maaf ya, nggak bisa. Mbak, saya minta tolong. Tolong pindahin dulu ya mobilnya. Soalnya mobil saya mau saya mundurin, Mbak, biar nggak ganggu jalan. Bikin ribet aja. Maaf ya, Mbak. Kalau kayak gini ceritanya, gue bisa kehilangan jejak dia. Kok dilepas sih? Kok jadi lo yang sewot sih? Harusnya juga gue yang sewot. Lu sengaja kan datangnya telat. Lu tom-tom nggak digaji, datang senak jidat. Lu bikin kafe punya keluarga lu. Kan ada urusan akunya. Basi tau alasan lu. Lu sana kerja cepet. Cepet. Iya. Cepet. Cepet udah. Telat juga. Sayang, yuk. Kamu mau pesan apa, sayang? Malam, Ibu. Iya, Mas. Kebetulan kita di sini punya menu khusus yang favorit untuk anak-anak. Misalkan Ibu mau, bisa saya tunjukin. Mau makan ini. Dan itu Adek, kamu kenapa nggak mau makan di sini ya? Tapi kamu mau hadiah nggak? Serius mau hadiah? Ya? Duduk sana. Sini ya. Nih, kalau kamu mau hadiah, kamu harus gambar dulu. Mau kan? Gambar yang bagus ya, nanti dapat hadiah deh dari kakak.
ternyata Meka bisa juga mengatasi semua keadaan. Ren, gimana lo? Kenapa sih? Hah? Jalan yuk. Pusing gue. Yalah Bim, apaan sih lo pusingin? Hah? Nggak gini aja, gue tahu supaya lu bisa ngilangin pusing lu. Mending lu main kafe gue. Ya udah lo Sherlock ya. Ntar gue kesana. Oke, gue tunggu lo ya. Ternyata sampai pameran selesai, Bimo nggak datang-datang juga. Kenapa ya? Mbak Dina, hasil penjualan foto karya Badai cukup lumayan, Mbak. Totalnya mencapai 53 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu disimpan dan jangan lupa dibuat pembukuannya. Besok baru kita sumbangkan ke panti asuhan. Oke, kalau gitu saya siapkan pembukuannya. Permisi ya, Mbak. Makasih. Bimo pasti bakalan senang kalau tahu lukisannya banyak yang terjual. Bu Ayu mau mampir dulu. Mampirnya lain kali aja ya. Oh ya udah. Terima kasih banyak ya sudah nganterin saya pulang. Saya pamit dulu ya. Ya. Ayu sedang tidak bersama Bram. Pasti karena dia masih marah. Ini kesempatan yang bagus buat aku mendapatkan perhatiannya Bram. Bibi. Yes. Iya, Tuan. Ibu belum pulang? Belum, Tuan. Belum. Ya udah, makasih ya. Iya, permisi, Tuan. Ini sama Ratu Bi. Pergi kemana, Ayu? Apa dia sengaja menghindari aku dengan nggak pulang ke rumah? Ini pasti Ayu. Halo, Ma? Ma, please, kasih tahu aku di mana kamu sekarang, Ma. Ma, percaya sama aku. Cuman kamu satu-satunya orang yang aku cinta, Ma. Aku sudah duga, Mas. Kamu itu memang masih punya hati untuk aku. Farah. Ma, please, kasih tahu aku di mana kamu sekarang, Ma. Ma, percaya sama aku. Cuman kamu satu-satunya orang yang aku cinta, Ma. Aku sudah duga, Mas. Kamu itu memang masih punya hati untuk aku. Farah. Kamu tuh mau ngapain lagi sih? Belum puas kamu? Belum puas kamu menghancurkan rumah tanggaku sama Ayu? Aduh sayang, yang aku lakukan itu belum ada apa-apanya. Aku akan membawa anak kita ke hadapan kamu dan juga istri kamu. Jadi Farah nggak mengada-ngada soal anak itu? Lalu, apabila aku benar-benar membawa anak aku dan kamu ke hadapan kalian, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Mas? Oke. Aku akan bertanggung jawab sama anak itu, Far. Asal betul terbukti dia itu anakku. Oke. Aku akan segera bawa anak kita ke hadapan kamu. Oke, kita akan ketemu. Far! Farah!
Aku harus jujur sama Ayu soal anak ini. Aku nggak mau lagi ada kebohongan dalam rumah tanggaku. Ayu. Ma, kita harus bicara, Ma. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Ma. Tolong, Ma. Aku nggak perlu penjelasan apapun dari kamu. Masalahnya nggak akan selesai, Ma. Kalau kamu tolong dari aku, Ma. Ma, tolong, Ma. Dengar aku dulu, Ma. Dengar semua penjelasanku, Ma. Ma. Bimo, Sekarang kamu kerja di sini. kamu tahu aku kerja di sini dari mana? Aku cuma pengen jelasin semuanya ke kamu. Meka. Si Bimo mana ya? Udah jam segini belum kelihatan tuh anak. Nggak usah gue telepon deh. Itu juga datang tuh anak. Habis dengar penjelasan aku, Meka. Bimo, mendingan kamu pergi. Aku tuh lagi kerja. Kamu mau aku dipecat? Aku bantu ya. Bimo, ini demi kebaikan kita berdua. Mendingan kau pergi. Dan jangan pernah temuin aku lagi. Maksud kamu? Kita udah. Oh, enggak, Meka, enggak. Please, Meka. Aku mau pergi dari sini. Kamu gak bisa kayak gini terus, Bimo. Kamu harus bisa ngertiin aku. Dan jangan buat aku jadi bingung di posisi kayak gini. Dan jangan buat pekerjaan aku jadi terancam karena kamu. Bagaimana caranya aku hancurin Mas Bram dan Bimo? Dia nggak boleh sama anak itu. Aku harus cari cara untuk mereka berdua. Dina. Iya ya, Dina. Gadis itu belum jadian sama cowoknya. Siapa tahu kalau aku kenalin ke Bimo mereka akan saling suka. Halo Tante. Hai Dina. Kamu lagi sibuk nggak ya? Oh nggak sibuk. Emangnya ada apa ya Tante? Nggak ada apa-apa sih. Cuman Tante pengen ngajak kamu ketemu di mana gitu supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh ya. Dina tahu kok. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu di sana ya Tante. Dadah. Oke.
Dina, cerita dong sama Tante. Gimana kelanjutan hubungan kamu sama cowok yang kamu beliin jaket itu? Aduh, gimana ya Tante? Tapi belakangan ini dia agak menjauh gitu dari aku. Udah gitu susah banget kalau misalkan dihubungin. Padahal aku suka banget sama dia. Oh iya, tapi by the way aku belum pernah ngasih tahu mukanya sama Tante ya. Nih, kasih tahu ya. Mana coba? Tante mau lihat dong. Ini loh Tante. Ya ampun Dina. Ini kali ya yang dibilang orang itu adalah takdir. Hah? Maksud Tante? Cowok yang kamu suka itu, yang ada di foto itu, itu Bimo anak Tante. Ya ampun, Tante serius? Ya ampun, aduh serius Tante, kayaknya kok kita emang jodoh kali. Ya mungkin aja kalian emang jodoh beneran. Pokoknya Tante janji sama kamu, Tante akan buat kamu deket sama Bimo. Makasih banyak ya Tante. Bukan kerja malah bengong sih. Kalau kerja tuh yang bener dong, jangan bengong. Bisa? Lu nangis kenapa? Kok capek kerja? Siapa yang nangis? Itu barusan gue liat lu nangis. Coba lu jelasin kenapa lu nangis. Enggak. Nggak perlu dijelasin kalau aku nggak nangis. Lu gimana sih? Jalan aja gak bener. Untung gua gak kenapa-napa. Iya mama. Maaf. Lu buat celaka gimana gara-gara lu? Iya. Nanti janji kerja bakal lebih benar kok. Udah ya. Ngapain pada ngeliatin? Emang ada yang harus diliatin? Kerja sana. Aku duluan ya. Ya Meka, hati-hati ya. Iya. Buru-buru amat udah mau pulang. Ya kan udah malam. Udah waktunya pulang. Sebenarnya orang lagi ada masalah apa sih? Jadi sampai nangis gitu ya? Capek banget gue ya, lapar nih. Makanan apa ya? Ini apaan nih makanan kayak gini? Pulang-pulang kerja, makanan cuman kayak gini, gimana sih si Aida? Aida! Aida di mana lo? Bentar. Apaan sih? Lu tuh gimana sih? Hah? Jadi istri gimana sih lo? Laki pulang kerja, lu nyiapin makanan kayak gini cuman telur sama nasi. Ah, lu gimana? Rendang ayam kek. Pulang-pulang ngedumel. Ini juga tau sama nasi goreng tau gak? Itu ngutang di warung tau gak? Lu ngasih duit gue juga kagak, lu ngedumel iya.
sih? Assalamualaikum. Siapa lagi gedor-gedor pintu? Ah, bukan pintu sana. Lo sana bukan pintu, gue kesanak. Iya. Gue yang laki, gue yang disuruh. Siapa sih ini yang gedor-gedor? Saya datang ke sini mau nagih uang kontrakan. Mana? Ini udah telat 3 hari. Pak, kan baru telat 3 hari. Duitnya belum ada. Kalau begitu kalian keluar dari rumah ini. Ya ampun Pak, kejam banget sih Pak. Kan belum telat sebulan. Kalian ini kebiasaan ya. Saya sudah bosan nagih uang kontrakan ke kalian. Selalu kayak begini. Sekarang begini aja. Mau bayar sekarang atau angkat kaki dari sini? Bimo, kamu kok buru-buru banget sih? Kamu kesini dulu sarapan sama Mama. Dia mau sarapan di kampus aja, Mah. Kamu tuh kenapa sih? Masih kesel sama Mama? Udah, kalau gitu Mama cuma mau titip ini aja buat Dina ya. Dina. Iya, dia teman satu kampus kamu. Yang waktu itu pernah Mama ceritain ke kamu loh, yang dia nganterin dompet Mama yang ketinggalan di butik. Baik banget anaknya ya. Mama nggak sangka ternyata kamu kenal sama dia. Bisa jodoh. Nih, tolong kamu kasih ke Dina ya sayang ya. Yaudah, Mah. Dia mau pergi dulu ya. Udah saatnya kamu harus balik ke pemilik kamu. Meka sarapan udah siap. Loh. Itu bonekanya mau dibawa kemana? Mau dibuang ya? Enggak kok, Bu. Cuma mau dibalikin ke Bimo. Loh, boneka itu kan pemberian Bimo. Kamu lagi berantem ya sama Bimo? Bu, Meka mau kuliah. Iya, yaudah Ibu antar ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe Rojali. Iya. Ada apa nih? Iya, ini aku bawa sarapan pagi. Aduh, ngerepotin nih Babe. Saya sudah sarapan. Udah ya, buat nambah-nambah aja. Beh. Kenapa? Kenapa nih? Nih. Semutan. Daripada banyak nanya. Mau kemana sih pagi-pagi? Mau kuliah. Wah, rajin banget ya. Ya udah kalau gitu Babe doain biar cepat lulus, dapat gawean yang enak, gaji yang gede, ya. Amin. Yaudah kalau gitu Meka pergi dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ketemu kamu. Ketemu kamu. Duh. Udah sampai dah.
Udah, Ivan, Meta, ayo turun. Lihat aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iva, Meta, Aida. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Hah? Bang! Dulu kenapa sih? Apa sih? Jelasin sama Ibu. Bentar dulu nih, barang juga bukan masih banyak. Bentar, apa sih? Ngomong apa lagi? Itu Ibu nanya, kita kenapa kesini? Itu, Bu. Ini siapa, Bu? Hah? Ini yang punya kontrakan. Oh. Matching ya, Bu? Topi sama kerudungnya, Bu? Apaan sih? Bentar ya. Pada masuk ke dalam deh, jelasin ada apa nih ya. Yuk. Saya tahu nih. Ibu yang waktu itu pernah mau nabrak saya kan? Ini ada urusan apa lagi, Bu? Kenapa ngikutin saya ke sini? Ngikutin kamu. Jangan kepedean kamu. Saya itu kesini mau cari informasi tentang seorang anak gadis yang bernama Meka. Kalau kamu tahu, apa benar dia tinggal sama ibu yang jualan susu kedelai itu? Aduh, gimana ya, Bu ya? Zaman sekarang ini ya, yang namanya informasi itu mahal. Apalagi menyangkut Meka. Aduh, gimana ya? Udah. Kamu itu nggak usah bertele-tele deh. Yang kamu mau itu cuma uang kan? Oh iya dong. Dasar mata duitan. Oke. Saya akan kasih kamu 10 juta. Asal kamu bisa kasih tahu tentang informasi Meka dan ibu penjual susu kedelai itu. Oke, deal? Deal. Kita bicara di tempat lain. Oke. Bimo. Meka, aku senang kamu mau ketemu sama aku. Aku balikin boneka ini supaya kamu bisa cari orang yang sepadan dengan kamu. Kamu nggak bisa sama aku, Bimo. Kau pasti akan susah. Enggak, Meka. Boneka
anak ini kamu simpan ya. Karena aku cuma cinta sama kamu. Bukan sama orang lain. Tak pernah ku menyangka kau lumpuhkan cintaku hingga kini. Dan kamu harus tahu, setiap hubungan pasti ada rintangan. Dan aku yakin, kita pasti akan bisa ngelewatin rintangan ini. Dan kita akan buktiin ke mama kalau cinta kita itu kuat. Mengingat yang telah lalu, memang cinta tak selalu miliki, tapi tak harus berakhir seperti ini. Oh, kau tinggalkan aku Bimo, udah. saat ku merasa telah Ini semua udah berakhir. belahan jiwaku. Selamat tinggal bila kau ingin pergi. Tak mungkin lagi ku memaksamu di sini. Lupakan aku bila tak cinta lagi. Doakan saja ku mendapatkan pengganti lebih baik. Tante Farah pasti udah cerita soal aku ke Bimo. Bimo pasti kaget banget kalau tahu aku kenal sama mamanya. Bimo, Dina? Kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Oh iya, titipan dari mama. makasih banyak ya. Tapi kemarin kamu kenapa nggak datang ke pameran, Bim? Oh sorry, semalam itu aku ada urusan dadakan, jadi aku nggak bisa datang. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah hasil pameran kemarin cukup memuaskan. Jadi sesuai rencana, aku bakalan nyumbangin hasil tersebut ke panti. Kamu mau ikut kan? Ntar aja deh. Oh iya, aku masuk dulu ya. Oke. Kenapa sih Bimo selalu kayak gitu? Pasti dia berusaha ngindarin aku terus. Ini uang 10 juta. Ayo mulai bicara. Cek dulu ya, Bu.
Waduh. Ibu ini sebenarnya siapa sih? Wartawan bukan? Bukan urusan kamu. Ya udah, nggak usah marah-marah. Kayak bini saya aja, Bu. Kamu tuh baik bicara ya. Ayo cepetan ngomong. Iya, Bu, sabar. Kenapa sih? Begini, Bu ya. Informasinya ini ya. Nah, ibu yang ngejual susu kedelai itu mertua saya, Bu. Namanya Ibu Aisyah. Punya 2 anak. Yang satu kandung. Namanya Aida. Itu bini saya. Nah, yang satu lagi nih Meka. Tapi dia ini anak angkat, Bu. Saya tahu sih ceritanya nih ya. Dia itu ditemuin waktu masih bayi di pos ronda.